Yo guys, sebelum kalian menonton alur cerita film kali ini, lebih baik saya anjurkan untuk melihat filmnya terlebih dahulu yang berjudul Just Mercy agar kalian tidak spoiler dan juga tidak di-cut-cut. Oke, langsung saja kita ke pembahasan berikut ini. Film diawali oleh seorang bapak-bapak tua yang sedang menebang pohon di hutan. Sampai pulangnya menuju perjalanan ke rumah, dia dicegat oleh segerombolan bapak-bapak polisi. Dan tiba-tiba polisi itu pun menghampiri bapak tua itu. Dan dia menanyai apakah bapak polisi itu membutuhkan surat izin pria itu. Tapi dia menjawab tidak perlu. Oh ya, sebelum itu kita perkenalkan dulu. Bapak ini bernama Johnny D. Kita panggil saja Johnny. Dan tiba-tiba si Johnny langsung ditangkap oleh bapak tua tersebut. Dan di sini juga terungkap bahwa dia dituduh telah melakukan pembunuhan Rhonda Morrison yang berusia 18 tahun. Dia ditemukan tewas di Jackson Cleaner dan scene pun berpindah oleh seseorang berkulit hitam yang menemui seseorang tahanan. Oh ya, sebelum itu ya guys ya, kita perkenalkan juga dia bernama Brian. Dan akhirnya si Brian tersebut pun berbincang-bincang oleh orang berkulit hitam tersebut. Nah, setelah mereka berbincang-bincang, tiba-tiba bapak polisi itu pun langsung menarik si orang berkulit hitam tersebut. Nah, ini seperti rasisme ya guys, dan film pun baru dimulai. Scenes pun berpindah kepada si Brian yang ingin mengunjungi seorang tahanan. Tapi sebelum itu Pak polisi tersebut ingin memeriksa si Brian apakah dia membawa peralatan-peralatan terlarang di sana. Dan akhirnya saat Brian sudah selesai membuka bajunya, polisi tersebut masih ingin membuka celana dan pakaian dalamnya. Wah, ini kalau ini sih memang kelewatan ya guys ya. Dengan terpaksa si Brian pun menuruti bapak polisi tersebut. Tentu raut mukanya pun sangatlah tidak mengenakan. Tapi ini si babinya bapak polisi tersebut ini langsung pergi dan berkata, "Kau bersih." Itu sih parah banget guys ya. Dan scene pun berpindah, dia sedang mewawancarai seorang tahanan-tahanan di sana. Sebelum itu kita perkenalkan dulu, bapak ini bernama Herbert. Kita panggil saja si Herb. Dan setelah si Herb diwawancarai, si Brian pun juga mewawancarai yang lainnya. Nah, setelah itu dia pun melihat tahanan yang berbeda dari yang lainnya. Tahanan ini juga bernama Johnny yang di awal film tadi itu guys. Nah, dia pun bercerita kepada si Brian bahwa apakah dia seperti pengacara yang lainnya, karena pengacara sebelumnya akan meminta uang kepada si Johnny ini dan akhirnya kabur. Dan akhirnya wawancara pun selesai. Si Johnny ini langsung kembali ke sel tahanannya. Dan akhirnya ini terlihat juga guys, teman-teman si Johnny yang sangatlah ramah. Ini ada Herb dan juga Ray. Dan Ray ini sedang tidur gitu guys, mimpi gitu. Dan scenes pun berpindah kepada si Brian yang sangat serius menangani kasus si Johnny ini, karena dia menduga bahwa si Johnny tidak bersalah apapun. Sampai rela banget loh guys menemui ke kediaman keluarga si Johnny tersebut. Terlihat keluarga si Johnny pun senang karena ada yang mau membela si Johnny, bahwa dia menyatakan kalau si Johnny tidak bersalah. Dan akhirnya si Brian pun mewawancarai keluarga di sana dengan menanyai pertanyaan-pertanyaan yang bersangkutan dengan pembunuhan tersebut. Terlihat satu orang yang sedang membawa temannya, dan temannya pun berkata bahwa aku bisa membuktikan kalau si Johnny ini tidak bersalah gitu guys, karena dia tuh satu-satunya saksi yang telah melihat kejadian tersebut. Nah, tapi dia tuh tidak mau menceritakannya ke siapapun dan tidak mau menjadi saksi karena dia takut diganggu oleh polisi-polisi di sana. Dan scenes pun berpindah kepada si Brian yang bertemu dengan si Johnny, dan si Johnny pun berkata kepada si Brian bahwa kau itu juga sangat berarti bagiku karena dia sudah membela si Johnny gitu guys. Dan juga si Brian ingin menyampaikan sesuatu, yaitu kotak amplop. Dan akhirnya mereka pun berbincang-bincang seperti layaknya kawan sejati. Dan setelah perbincangan tersebut selesai, si Johnny pun membuka amplop tersebut yang berisi kenangan-kenangan fotonya bersama keluarganya, dan dia pun juga sangat terlihat bahagia setelah melihat keluarganya tersebut. Nah, terlihat juga si Brian dan juga si Eva yang sedang melihat-lihat dokumen si Herbert. Nah, tiba-tiba si Eva ditelepon oleh orang yang tidak dikenal dan dia mengatai juga dengan kata-kata yang tidak pantas. Lantas saja si Eva berbicara siapa ini, tapi malah orang babi itu
mengatai si Eva dan mengancam bahwa dia akan mengebom rumahnya karena dia bekerja kepada si Johnny D. Langsung saja si Eva menyuruh orang di sana untuk keluar dari rumahnya. Polisi yang di sana pun bilang kepada si Brian bahwa di rumahnya tidak ada apapun. Nah, keesokan paginya, si Brian dan juga si Eva sedang mencari-cari pembunuhan. Kasus pokoknya siapapun lah yang bisa memberi informasi tentang pembunuhan si Rhonda Morrison ini. Tapi tidak ada satupun yang mau membantu mereka. Sampai ketiga, si Brian dan juga si Eva ini dibantu oleh dua orang ya kan. Pokoknya satu orang membantu Brian, satu orang lagi membantu si Eva. Dia mau memberi informasi gitu guys tentang pembunuhan si Rhonda Morrison itu. Scenes pun berpindah kepada si Brian yang menemui orang yang kemarin itu yang mau menjadi saksi pembunuhan si Rhonda Morrison gitu guys, yang kalau si Johnny D itu nggak bersalah gitu, tapi tuh dia tuh nggak mau melanjutkan saksinya gitu guys. Dia nggak mau menjadi saksi karena seperti dugaannya kemarin dia akan dibuat tuduhan palsu. Nah, tiba pulangnya si Brian di rumah, tiba-tiba ada dua polisi datang sambil membawa mobil dan juga membawa pistol tuh. Nah, polisi tersebut nyuruh si Brian keluar tapi nggak mau. Akhirnya terpaksalah polisi tersebut nodongin pistol ke si Brian. Nah, saat si Brian udah keluar, polisi satunya lagi yang temannya polisi yang nodongin pistol ini sedang cari berkas-berkas tuh tentang si Johnny D. Dia ngobrak-ngabrik tuh. Setelah itu polisi tersebut langsung pulang setelah mengobrak-ngabrik berkas tersebut. Scenes pun berpindah lagi kepada si Brian yang menemui si Myers. Nah, ini nih juga saksi sebenarnya guys, tapi dia tuh mau dibeliin jus jeruk sama buah apel, baru dia mau bilang. Tapi si Myers ini menolak kalau dia tuh kayaknya nggak mau jadi saksi gitu guys, padahal dia tuh saksi. Tapi si Myers ini bilang sama si Brian, apakah kau punya anak? Tapi si Brian jawab, si Johnny punya. Scenes pun berpindah kepada si Herb yang telah menyesali perbuatannya tersebut, yaitu dia udah ngebom itu di teras. Nah, karena bomnya itu dia udah menyebabkan pembunuhan. Nah, karena pembunuhan tersebut dia pun dijatuhi hukuman mati. Tepat besoknya dia akan dihukum mati gitu guys. Nah, karena itu dia menyesal. Nah, sampai keesokan paginya dia meminta dulu nih kepada si penjaga kalau dia ini ingin mengucapkan salam perpisahan kepada si teman-temannya. Nah, jujur sih ini aku sedih banget coy, sampai nangis gua, nggak bohong dah. Nah, setelah dia mengucapkan salam perpisahan itu, dia pun akhirnya dicukur dan dia bertanya kepada si Brian, apakah aku terlihat lucu? Ya jelas lucu sih menurut gua, karena alisnya pun digunduli kayak tuyul gitu guys. Nah, setelah dia bertanya itu kepada si Brian, dia pun mengajak si Brian, apakah kau mau berdoa bersamaku? Dan si Brian pun menjawab, tentu saja. Nah, setelah itu polisi itu pun ingin menyetel lagu kesukaan si Herb gitu. Jelas saja lagunya DJ Sweet But Psycho. Langsung saja disetel ya kan lagunya. Yuk kita dengarkan. Di scenes ini terlihat juga kawan-kawannya itu si Herb itu sedih banget gitu sambil ngetok-ngetok gitu guys, biar si Herb ini denger. Jujur sih gua nangis. Coba kalian lihat dah film yang aslinya, nangis kalian, gak bohong gua. Akhirnya si Herb pun meninggal dunia. Ini cerita asli ya coy. Si Brian pun sedih banget nih jujur, karena gue sedih nih, nggak bohong, gue sedih banget. Akhirnya sampai di persidangan ya, si Johnny ini disidang. Nah, babinya si Myers ini yang tadi itu yang minta jus jeruk itu, dia nggak mau ngaku dong, padahal dia jelas-jelas dia tuh udah mau membela si Johnny, tapi karena diancam si Myers ini nggak berani jujur. Nah, itu anak babi itu, contoh anak babi. Nah, karena perbuatan si Myers tersebut, si Johnny pun dijatuhi hukuman mati. Ya kayak si Herb itu guys, dijatuhi hukuman mati kursi listrik gitu. Akhirnya si Herb ini menemui orang gitu guys, seseorang. Dia tuh nyuruh si Brian ini, nyuruh orang itu kalau dia tuh harus jujur gitu.
Dan ini sebenarnya juga tahu gitu guys, pembunuhan itu kalau si Johnny nggak bersalah. Akhirnya dia pun mengiyakan ajakan si Brian tersebut. Sampailah ke persidangan kedua. Nah, di persidangan kedua itu si Brian itu langsung menuju ke depan dan bilang kepada si hakim ini kalau dia tuh kalau si John itu nggak bersalah dengan bukti-bukti yang ada gitu guys. Nah, sampai akhirnya datanglah orang yang tadi. Nah, dia tuh bilang kalau saya tuh ada masalah dan akhirnya menjelaskan masalahnya tuh apa. Nah, karena dia sudah menceritakan masalah tersebut secara panjang dan lebar, kalau kalian penasaran lihat aja guys di film aslinya. Nah, setelah itu akhirnya dinyatakan sudah bahwa si Johnny tidak bersalah. Tuduhannya semua ditolak. Dia tidak jadi dihukum mati, namanya jadi bersih lagi. Ini jujur gue happy banget lihat filmnya tuh guys. Bener. Tapi gue tetap sempet sedih sih. Akhirnya dia pun mengucapkan selamat tinggal kepada kawan-kawannya gitu guys. Selamat tinggal kawan, aku sudah tidak di penjara. Kalian kapan? Kalian dihukum mati ya, kasihan. Akhirnya keluarganya pun juga ikut senang gitu, apalagi termasuk anaknya juga. Ya senang banget lah cuy. Dan terlihat mereka berdua pun duduk di kursi bersama. Nah, ini di sini juga terlihat juga foto-foto aslinya. Ini Brian. Terus ini juga Eva yang tadi cewek tadi yang bantu si Brian itu guys. Terus ada Herbert. Ini sebenarnya tuh asli, nggak ada yang bohong itu guys. Ini juga nih muka si itu siapa tadi, Johnny D, Walter McMillan ya namanya. Ini juga si Ray. Nah, IMDb film ini tuh 7,7. Bye bye guys.